ini saudara 2021, kalau 2021 berarti tahunnya ini ada kenaikan. Nah, Tuhan taruh di hati saya untuk KCC theme di tahun 2021 ini adalah The Year of Increase. Say it again. The Year of Increase. Ya, di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kenaikan, pertambahan, perluasan, peninggian. Ya, jadi tahun expansion juga, pelebaran, perluasan, lalu tahun peninggian, ya, penambahan. Jadi tahun ini Tuhan maksudkan buat itu yang kita saya maksudkan, ada saudara, stepnya. bahwa kita ini harus menantikan waktunya Tuhan. Jangan sampai kita buru-buru, jangan sampai kita kebutuhan, jangan sampai kita krisis identitas karena kita tidak melakukan apapun. Lebih baik kita tidak melakukan apapun asal kita ada dalam kehendak Tuhan. Kita ini harus mendengar perintah Tuhan dengan sangat detail. Saya mengajarkan hal ini bertahun-tahun kepada para hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan panggil saya untuk mengadakan seminar pada tahun-tahun yang lalu, saudara, yaitu kira-kira 8 tahun yang lalu saya sering muter kemana-mana untuk mengadakan seminar-seminar hamba Tuhan. Dan di sana saya menyampaikan bahwa benang dan peniti pun dia tidak biarkan di dalam pikiran manusia untuk mereka menentukan warna dan ukurannya. Maksudnya begini, Tuhan itu meminta agar kita itu saya bicara mengenai letterlekan tahun ini, dari awal tahun ini saya bicara mengenai bagaimana kita mengikuti perintah Tuhan secara letterlek. Halo, shalom saudara semua, anak-anak rohani yang kekasih, rekan-rekan pelayanan, dan semua saudara-saudara dimanapun saudara berada di seluruh dunia. May the Lord's peace be with you all. Kali ini masih dengan seri mendengar suara Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Apa saudara sudah lihat episode yang lalu? 3 episode sebelumnya? Kalau belum, saudara perlu nonton 3 episode sejak awal tahun, karena ini berkelanjutan, berkesinambungan, dan sangat penting bagi perjalanan hidup rohani kita. Kali ini saya akan melanjutkan dari episode yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dengan sangat-sangat jeli dan detail. Karena Tuhan tidak memberikan kepada pikiran manusia, bahkan saya umpamakan peniti dan ukuran benang sekalipun. Jadi kita harus dengan detail mendengarkan suara Tuhan. Saudara, saya akan bacakan kepada saudara mengenai Sabat. Jangan berhenti dulu atau jangan nutup ini dulu, karena mungkin saudara pikir Sabat ini gak penting bagi kita saat ini, tetapi ada kaitan yang sangat penting mengenai apa yang ingin saya bacakan kepada saudara. Please stay until finish. Di dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 10 itu adalah mengenai ketetapan tanah agar disabatkan, ya. Pada saat itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel agar jikalau kamu menduduki nanti tanah yang Tuhan sudah janjikan kepadamu, maka engkau harus menyabatkan tanah. Jadi tanah itu ternyata harus disabatkan, gak terus-menerus dipakai. Nah, lalu Tuhan berkata bahwa nanti saat Sabat, maka kamu akan makan dari sisa harvest tuaian yang sebelumnya, bahkan sampai 3 tahun berturut-turut kamu akan bisa makan dari hasil panen yang lalu, ya. Lalu kita berpikir, gimana dong?
nanti kalau nggak ada hasil gimana? Kalau kurang gimana? Nah, kita seringkali mempertanyakan perintah Tuhan. Kita seringkali nggak percaya sama Tuhan. Seandainya saja kita ini percaya, just believe. Nggak usah mempertanyakan. Kayak anak kecil, mana mereka mikir bapak ibunya gimana kasih saya makan. Mereka hanya main-main dan menantikan jam makan sekolah dan menantikan uang tuition, uang pangkal atau uang bayaran setiap bulannya atau whatever. Anak selalu mempercayai bahwa ayah dan ibunya pasti akan menyediakan apa yang dia perlukan. Itu sebabnya Tuhan minta agar kita ini bersikap seperti anak-anak, memiliki kepercayaan kepada Tuhan kita yang menyuruh kita melakukan apa saja. Kita melakukannya dengan detail. Lalu saya akan langsung membaca dari Imamat 26 ayat 33 dan 34. Tetapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu dan tanahmu akan menjadi tempat tandus dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatinya. Karena bangsa itu tidak nurut sama Tuhan, karena mereka terus saja memakai tanahnya untuk ditanami, untuk memberikan hasil kepada mereka, sampai akhirnya Tuhan harus menyerahkan mereka semua. Kita tahu kemudian kisahnya bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan orang-orang sejamannya itu ikut di dalam pembuangan di Babel. Itu dikarenakan mereka ini, bangsa Israel, tidak menyabatkan tanah mereka. Saudara, firman Tuhan itu sangat ajaib. Kita harus mengikuti perintah detail Tuhan secara letterlek. Ya, kita tahun ini bicara mengenai bagaimana kita berjalan di dalam perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan secara letterlek. Mempercayai dia sedemikian rupa secara hurufiah, word to word. Lalu bagaimana aplikasi sabat itu bagi kita? Saudara, pada tahun 2006 saya ini diminta Tuhan untuk bersabat. Saya berpikir sabat. Saya selama ini nggak pernah mikirin mengenai sabat. Waktu itu saya itu lagi laku-lakunya gitu ya. Lagi diundang sana sini. Pada waktu awal-awal pelayanan setelah buku saya menjadi bestseller, maka saya diundang di mana-mana. Di Jakarta itu dari jalan-jalanan, tempat-tempat yang saya nggak tahu areanya, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Jakarta Pusat ya. Waktu itu saya tinggal di Jakarta Utara, dekat dengan pusat, sehingga saya tahu hanya area utara dan pusat aja gitu. Kemudian saya diminta untuk dari gedung ke gedung, ya gedung-gedung di Jakarta Pusat sana banyak sekali gedung pencakar langit ya. Mereka setiap Jumat itu kebanyakan ada persekutuan doa di gedung-gedung. Jadi mereka meminta saya untuk bicara dari gedung-gedung pencakar langit, lalu saya pergi ke gereja-gereja, kota-kota, pulau-pulau, sampai di luar negeri. Nah, disitulah saya ini lagi sibuk-sibuknya terima undangan. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya agar saya itu shut off semua pelayanan selama 1 tahun. 1 tahun. Saya masih
nego sama Tuhan. Tuhan, gimana nanti dapur saya ngepul? Saya ini punya beberapa staff, lalu gimana kasih makan mereka kalau saya ini nggak pelayanan dan nggak membantu Tuhan gitu. Jadi saya merasa bahwa saya ini membantu Tuhan untuk menggaji staf-staf pelayanan. Tetapi karena saya sudah banyak belajar mendengar suara Tuhan, saya sangat-sangat tahu mana yang suara Tuhan, mana yang suara daging, mana yang suara setan. Jadi itu sebabnya saya tahu membedakan hal itu dan saya cepat-cepat beres-beres. Akhirnya saya bilang sama sekretaris saya, nanti mulai September, jadi waktu itu ada beberapa bulan sebelum masuk September, mulai September, hold semua permintaan undangan pelayanan. Jadi harus di on hold, sampaikan kepada mereka bahwa saya akan ketemu Tuhan gitu. Wah, berdering terus sana sini tiap kali undangan-undangan dan akhirnya harus ditolak. Dan mereka marah, saya dikata-katain, katanya saya lebih sulit dicari, diundang lebih dari presiden atau lebih dari Pak Niko dan sebagainya. Kalau mau jawab sih ya panggil aja Pak Niko, panggil aja presiden, atau apa beneran kamu sudah pernah undang presiden gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya hanya doakan saja dan saya hanya ikut kehendak Tuhan. Kemudian masuklah saya di bulan-bulan sabat saya sampai 1 tahun. Betapa rindunya, betapa sukacitanya saya ada di hadirat Tuhan, saudara. Karena pada waktu saya kesibukan begitu, saya tuh nggak seneng. Gak senang karena apa? Waktu saya datang kepada Tuhan, saya datang for business gitu. Tuhan, saya mau melayani di tempat sana, saya mau siapin khotbah apa, Tuhan mau bicara apa. Jadi saya datang itu gak karena cinta. Saudara tahu kan, kalau seseorang itu datang karena cinta, ya, saudara datang kepada Tuhan karena cinta, atau karena saudara butuh. Saya sering umpamakan, kalau seorang pacar itu mendatangi kekasihnya, lalu hanya cuman langsung merogoh kantongnya, minta uangnya gitu. Itu bukan cinta, ya, itu memanfaatkan. Banyak anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan hanya karena pemanfaatan aja. Dikiranya Tuhan ATM kali. Datang-datang Tuhan berkati saya butuh ini, saya butuh itu, dan sebagainya. Tetapi lupa bahwa Tuhan, Roh Kudus, itu person. Dia pribadi yang butuh cinta kita. Butuh waktu kita. Butuh intimasi kita. Ya, atau saudara-saudara yang sebagai pasangan. Saudara kan nggak datang-datang langsung, ayo kita melakukan hubungan badan. Kan nggak begitu. Pasti saudara ngobrol dulu, pasti saudara akan bermesraan dulu, saudara akan elus-elus dulu, pegang tangan dulu, dan sebagainya. Baru saudara akan masuk ke dalam intimasi. Jadi nggak tiba-tiba ketemu langsung, ayo saya butuh hari ini. Nggak gitu. Itu saya dengar dari begitu banyak pasangan-pasangan yang mereka sudah lupa mengenai bagaimana mereka mencintai, bagaimana menyatakan cinta, bagaimana saling mempedulikan, saling memuji, bagaimana hanya berpelukan, mengasihi. Tuhan mau agar kita datang kepada Dia, bukan hanya kita butuh ini, butuh itu, tetapi Dia mau agar kita menyampaikan kasih kita kepadanya, menyembah Dia, memuji Dia. Saya sering kali datang kepada Tuhan dengan puji-pujian yang Tuhan taruh di hati saya. Saya datang karena saya mencintai Dia, dan begitu rindunya hari demi hari, saudara. Berhari-hari saya rindu, dan saya sekarang diminta Tuhan untuk bersahabat. Oh, begitu indahnya. Saya ada di kamar saya,
berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan saya pakai untuk ketemu Tuhan, baca firman. Dan saya kalau ketemu makan buka puasa, makan sore bersama dengan staf saya, paling 2 jam atau mentok 3 jam, kemudian saya balik lagi ke kamar untuk melakukan sahabat saya bersama Tuhan. Dan itu saya lakukan selama 1 tahun full, saudara, di tahun 2006. Di dalam waktu-waktu itu saya tuh bertanya-tanya, benar nggak sih ya ini? Ada nggak sih ya hamba Tuhan yang lain yang disuruh kayak saya? Nggak khotbah, nggak ngapa-ngapain, hanya di kamar aja sama Tuhan gitu. Lalu suatu hari saya mendengarkan kaset, zaman itu masih kaset ya, kasetnya Pendeta Petrus Agung Purnomo. Dia cerita mengenai dia dipanggil sahabat sama Tuhan. Gak boleh khotbah pelayanan di gereja-gereja yang lain, hanya pelayanan di gereja dia. Kemudian pada saat Natal, dia ada undangan di luar Semarang, tetapi masih mungkin kota kecil gitu ya, di area Semarang itu, tetapi keluar sedikit. Dia pikir, ya sudahlah, kan ini sudah, kalau dia dimintanya sampai akhir tahun ya. Ini kan udah hampir selesai tahun ini. Tinggal Natal, habis itu tutup tahun dan tahun baru udah selesai gitu. Lalu dia khotbah. Pada saat khotbah, dia tuh kayak gitu. Khotbah tuh kayak nggak bisa. Padahal beliau kan sangat-sangat fasih sekali dalam berbicara ya. Sampai hanya 20 menit dan dia turun. Waktu turun temennya bilang gini, Gung, kok khotbahmu elek? Khotbahmu kok jelek banget gitu. Baru dia evaluasi, ternyata dia melanggar gitu ya. Nah, saya akhirnya tahu bahwa saya ada teman juga. Ternyata Tuhan sudah pernah bilang sama hamba Tuhan lain untuk bersahabat dan tidak berkhotbah di tempat lain selain di gerejanya sendiri. Tetapi karena saya juga nggak punya gereja, saudara, Tuhan nggak minta saya khotbah di mana-mana, kecuali saya udah hari-hari sama Tuhan. Ini kesukaan saya, kerinduan saya, tetapi saya harus di stop. Nah, masalahnya saat saya di stop, saya taat nggak? Saya nurut nggak? Dan saya saat itu nurut walaupun saya mikirin tentang keuangan, ya. Akhirnya selesailah saya di akhir Agustus tahun depannya, dan saat saya hitung pemasukan di rekening saya, pemasukan saya itu entah dari mana aja, saya hitung rupanya 3 kali lipat jikalau saya ini sibuk keliling khotbah. Jadi saya terheran-heran gitu sama Tuhan. Loh, ini dari mana aja? Saya nggak ngerti nama-nama ini. Dan ada yang banyak nggak ada namanya. Tuhan berkati saya. Kalau bilang 3 kali lipat, saya jadi ingat mengenai bangsa Israel ini. Yang nggak usah nyangkul di 3 tahun kemudiannya setengah sahabat itu Tuhan kasih. Sampai tahun ketiga setelah sahabat itu Tuhan masih beri dari hasil panenan tahun yang lalu-lalu. Pada saat mereka seharusnya sahabatkan tanah mereka. Nah, itulah mungkin ini akan membuka wawasan rohani saudara yang para hamba Tuhan khususnya nggak pernah sahabat. Jikalau nanti someday Tuhan minta saudara sahabat, jangan kaget, sudah ada contohnya kami ya yang mendahului saudara untuk bersahabat bersama Tuhan.
Ada mereka-mereka yang sabat karena nggak disuruh Tuhan, ada yang mungkin salah dengar dan di dalam sabatnya itu melakukan hal-hal lain yang seharusnya tidak dilakukan. Mungkin saudara belum saatnya saudara bersabat. Mungkin saudara hanya dengar orang lain sabat, terus saudara niru-niru, mungkin Tuhan bicara ini dan itu. Nah, mungkin belum waktunya. Ada yang masih kerja di bawah otoritas orang lain dan maksain minta sabat, dan akhirnya di dalam sabat itu juga salah-salah. Ada yang karena daging, ada yang ingin keluar kerja dan sebagainya. Nah, itu bahaya sekali di hadapan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan yang suruh, maka lebih baik tidak melakukan apapun. Masih ingat? Tuhan pun tunduk kepada otoritas duniawi. Pada waktu Tuhan hendak mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir, Tuhan ini menyuruh Musa sampai Firaun berkata, "Pergilah sekarang." Jadi Tuhan yang bisa membunuh Firaun, bisa langsung gecek-gecekin gitu ya. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Mereka harus pergi saat ada visa untuk keluar. Nah, itu sebabnya bagi saudara-saudara yang mendengarkan ini, jangan cepat-cepat, saya mau sabat, saya mau 1 tahun, saya mau cuti, mau off dari pekerjaan. No, saudara harus tanya Tuhan. Karena saya pun dengar Tuhan ngomong sama saya. Itu sebabnya kalau Tuhan ngomong, baru Dia akan berkati, Dia akan tuntun jalan-jalan kita. Di saat sabat itu saya mendapatkan banyak sekali firman yang luar biasa yang hidup. Tidak hanya untuk finansial saya ditambahkan, tetapi di dalam pengertian rohani, level rohani, Tuhan mulai naikkan saya. Yang tadinya saya khotbah sekitar 200 orang, 300 orang, Tuhan mulai naikin saya khotbah di hadapan 500 orang, di hadapan 1000 orang, di hadapan lebih dari itu 6000 orang, dan seterusnya. Dan saya bersyukur untuk itu, karena saat kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan menaikkan level rohani kita. Lalu setelah itu tahun-tahun kemudian saya sibuk lagi, mulai ada pelayanan lagi, mulai ada pelayanan lain lagi, yaitu IDTC, training hamba-hamba Tuhan. Saya mulai sangat sibuk dan saya mulai mikir nih, jangan-jangan saya disuruh sabat lagi nih. Jadi saya nih nggak mau ngitung itu tahun berapa, lalu nanti tahun berapa, kemudian 7 tahun kemudian Tuhan suruh saya sabat lagi. Jadi ini udah nggak murni ya sama Tuhan. Saya pingin jalan-jalan saya gitu. Lalu satu kali saudara, pada saat saya waktu itu mau mengadakan IDTC, sebelum IDTC yang angkatan itu dimulai, Tuhan udah bilang sama saya, tahun depan kamu mulai sabat. Jadi ini Tuhan mintanya kali ini tahun depan. Tahun depan berarti, kalau tahun depan berarti masih tinggal 1 IDTC aja lagi sebelum saya memasuki sabat. Dan sabat pada waktu itu bersama-sama dengan para fakulti, kami harus shut off IDTC. Nggak ada IDTC yang biasanya IDTC itu 1 tahun ada 3-4 kali. 3 kali yang dewasa, yaitu hamba-hamba Tuhan dan para bisnismen, pemimpin-pemimpin, dan satunya adalah youth. Waktu itu juga kami ada IDTC Youth Leaders juga. Jadi di stop semua di dalam 1 tahun, gak ada kegiatan sama sekali. Waktu saya sharingkan kepada para fakulti berkata, "Bu, gimana nanti? Maksudnya kalau gak ada IDTC, bagaimana nanti orang-orang memikirkan tentang KCC? Atau ibu saja yang sabat, kami-kami yang lanjutin IDTC?" Saya berkata, no. Tuhan minta agar kita semua di-off-kan semua pelayanan ini. Dan kemudian saya hitung ternyata itu tahun ke-9 setelah saya sabat di tahun 2006. Jadi saudara, intinya adalah
kita harus dengar sama Tuhan, harus taat sama Tuhan. Saya pada waktu Tuhan bicara mengenai sahabat saya yang kedua ini, saya langsung beres-beres, cepet banget saya minta agar semuanya siap dan kemudian kami melakukan IDTC yang terakhir untuk tahun 2014. Jadi pada saat diumumkannya itu, nggak tahu perasaan saya gimana gitu, tapi banyak sekali yang hadir untuk ikut IDTC saat itu karena akan nggak ada IDTC selama 1 tahun, dan saya masuk lagi di dalam sahabat puasa bersama dengan Tuhan. Kali ini kenapa saya harus puasa setiap Sabat? Karena saudara, kalau saya sibuk dengan makanan, sibuk urus perut, urus mulut, mikir besok masak apa, besok makan apa, akhirnya saya itu nggak bisa fokus sama Tuhan. Sebagaimana Musa pada saat dia naik ke gunung, dia berdoa sama Tuhan, dia itu berpuasa, bahkan puasanya itu nggak tanggung-tanggung, puasa nggak makan, nggak minum ya. Lalu saya berpuasa selama 1 tahun. Kali ini saya berpikir, saya biasanya kan makan makanan biasa gitu ya. Kalau udah sore gitu buka makanan biasa, makanan semau saya. Mau pizza lah boleh, mau capcay boleh, mau nasi goreng lapcong boleh gitu ya. Tapi kali ini saya tantang diri saya, gimana ya baiknya. Maka saya berpuasa lebih dari puasa Daniel. Kalau puasa Daniel itu dia masih makan kan, tetapi makanannya makan sayur-sayuran. Nah, saya nggak makan, banyak doa, kemudian sore saya buka puasa saya bukanya adalah 1 jenis sayuran aja dengan sedikit nasi itu. Kayaknya saya waktu itu milih nggak pakai nasi, saya hanya misalnya sup bayam gitu, hanya dengan kuah dan bawang aja, nggak pakai preservatives kayak cuka, kecap, sambal botol, nggak ada yang gitu. Jadi kalaupun saya minta sambal gitu ya sambal bawang gitu ya dengan minyak. Dan buah juga, buah paling 1, misalnya pepaya gitu, nanti di sore atau malam hari, dan dengan biji-bijian, kacang-kacangan. Besoknya lagi kalau buka saya makan wortel gitu, lalu ganti brokoli. Dan sure enough, saya langsung turun ya. Dalam 3 bulan saya itu kecil sekali, kelihatan sangat kurus gitu. Tapi nggak apa-apa, roh saya yang lebih saya jaga. Karena kebutuhan saya adalah intim dengan Tuhan, bukan soal makan dan minum. Ingat kan, kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, sukacita dalam Roh Kudus ya. Itu yang saya lakukan. 1 tahun saya nggak makan telur, nggak makan preservatives kayak kalengan gitu, atau kayak yang preservatives itu yang kayak misalnya cuka begitu, atau kecap begitu. Jadi yang tahan lama gitu, yang udah diolah dulu gitu. Saya hanya makan sayuran dan buah-buahan. Itu 1 tahun penuh ya waktu itu. Kemudian tahun depannya saya udah break dari Sabat. Setelah selesai dari Sabat itu, saya masih terdorong untuk lanjut berpuasa lagi dan 1 tahun lagi. Jadi total saya berpuasa saat itu ya, saat setelah Sabat itu 2 tahun berturut-turut dengan makanan yang sangat unik seperti itu. Saya rasa sangat bagus juga untuk detox tubuh saya, untuk pencernaan saya, untuk aliran darah saya, bagus untuk semua fungsi anatomi tubuh saya.
Ini yang saya pelajari, bagaimana Tuhan menyuruh saya sabat, menyuruh saya berhenti dari semua pelayanan-pelayanan. Kalau bagi Israel, berhenti dari mereka menabur dan menuai, agar tempat itu, tanah itu boleh beristirahat. Nah, demikian juga dengan saya, dengan tubuh saya, agar tubuh saya boleh beristirahat dari semua kelelahan saya, dari semua angkat koper, turun naik pesawat, pindah negara, pindah hotel dan sebagainya. Itu unbelievable. Lalu di mana saya juga kalau udah pelayanan saya pakai heels ya, sepatu yang tinggi dan capek, dan dari semua otot-otot yang mungkin bengkok-bengkok, semuanya itu diistirahatkan dan dikembalikan, dan ada pemulihan saat sabat itu. Saya nggak tahu dengan saudara, apakah saudara pernah sabat atau enggak, tetapi tunggu Tuhan, tanya Tuhan secara detail, karena Tuhan akan memberitahukan kepada saudara kalau Dia mau. Dan saat saya sabat yang kedua ini, ada seorang murid yang sedang waktu itu ke Israel, dan dia pulang dengan informasi. Dia katakan, di Israel ini lagi menjalani tahun sabat, jubilee mereka. Jadi 50 tahun kan mereka diminta untuk sabat tiap 7 tahun. Kemudian di tahun yang ke-7, jadi 7 kali 7, yang tahun terakhir itu di saat 7 kali 7 adalah yang tahun ke-50 itu jubilee. Dan saat itu mereka sedang mengadakan jubilee, sabat besar bagi Israel. Dan saya melakukannya pas sama di tahun jubilee, Israel mengadakan tahun jubilee itu. Saya bersyukur untuk itu, untuk pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan saya, yang mana saya ini hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi jikalaupun saya istirahat, itu juga demi untuk menjalankan kerinduan Tuhan, kemauan Tuhan untuk mengistirahatkan bait Roh Kudus ini, tubuh jasmani saya. Kita sedang belajar, saudara, bagaimana kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita ini mau kemauan kita sendiri, karena kita udah banyak pelayanan, banyak sekali jadwal, kemudian kita gak mau dengar Tuhan dan kita berargumen dengan Tuhan. Bahaya sekali jika sampai seorang berani berargumen dengan Tuhan. Kita belajar mengenai Bileam. Saudara semua tahu kisahnya mengenai Nabi Bileam ini. Nabi ini diminta Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Kata mengutuk itu sendiri sudah kata-kata yang salah. Lalu Raja Balak ini mengutus utusannya, orang-orang pemimpin-pemimpin dari kerajaannya, untuk datang kepada Bileam dan agar Bileam ini mau dibujuk untuk mengutuk. Pada waktu Bileam mendengar ini, dia berkata, "Oh no, saya hanya melakukan apa yang Tuhan suruh aja. Tapi menginaplah satu malam, aku akan bertanya kepada Tuhan." Saudara, kalau udah tahu bahwa mengutuk itu salah, gak perlu nanya Tuhan. Banyak kali anak-anak Tuhan untuk melakukan sesuatu yang salah, masih memberi kompromi, memberikan peluang untuk berkompromi nanya Tuhan. Saudara, kalau ada sesuatu pekerjaan, persekutuan yang tersembunyi, jangan sekali-kali ikut di dalamnya. Kalau diminta untuk melakukan pekerjaan yang salah, gak usah nanya Tuhan. Dan ini Bileam, dia nanya Tuhan. Dan Tuhan bertanya begini, siapakah orang-orang itu? Tuhan nanya itu bukan Tuhan gak ngerti.
Tuhan tahu, dalam arti ngapain mereka itu datang. Harusnya kamu usir. Gak perlu kamu kasih waktu, kamu kasih tempat, kamu kasih penginapan, kamu kasih mereka makan dan minum di rumah kamu. Nah, sudah. Beliau berkata, I'm sorry. Tuhan bilang gak boleh, gitu. Akhirnya Raja Balak mengutus lagi kedua kalinya orang-orang yang lebih terhormat dari sebelumnya. Dan akhirnya berkata, tunggu ya, aku akan nanya Tuhan. Emang gak boleh sih sama Tuhan, tapi tunggu ya, aku akan nanya Tuhan. Kita baca dari Bilangan 22 ayat 18 dan seterusnya. Di sana dikatakan, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini. Nah, saya pikir kalau udah tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan, kenapa nanya Tuhan? Saudara, kalau saudara tahu itu bukan kehendak Tuhan, gak usah nanya Tuhan. Gimana ya, saya ini mau menikah dengan orang yang gak kenal Tuhan. Saudara tahu itu bukan kehendak Tuhan, gak usah nanya sama Tuhan. Gak usah muter-muter cari hamba-hamba Tuhan untuk mendapatkan ayat pendukung. Gak usah cari hamba-hamba Tuhan yang mendukung missionary dating, saudara. Saudara udah tahu di dalam hati, tetapi saudara ingin cari lagi, muter-muter cari jawaban. Gak boleh bekerja dengan orang yang gak seiman. Gak boleh pikul kuk bersama dengan mereka. Tetapi saudara partnership dengan mereka. Ini ngomong tentang partnership ya. Bukan saudara kerja di bawah. Kalau kerja di bawah, it's okay karena saudara bukan partnership. Tapi partnership, ya tahun lalu warning, saya sudah memberikan warning kepada saudara bagaimana supaya saudara punya mata itu, mata rohani perfect. Salah satunya adalah supaya saudara tidak bekerja sama dengan orang yang gak seiman. Karena standarnya udah beda, prinsipnya beda, semuanya akan berbeda. Tidak bisa gelap dan terang jadi satu. Lalu ini Bileam, dia masih nanya sama Tuhan. Saudara jangan sampai bertanya kepada Tuhan hal-hal yang saudara sudah tahu dalam hati. Gak boleh. Pada saat dia nanya, Tuhan itu ngomong apa? Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu. Saudara, kalau bagi saya, ini tuh kayak gini. Kalau kita nanya ya sama Tuhan, atau kita nanya sama seorang gitu, boleh nggak saya pergi? Nggak boleh, kan kamu udah tahu itu nggak boleh. Lalu nanya lagi, boleh nggak? Ya udah pergi aja sono. Bagi saya jawaban Tuhan kayak gitu, pergi aja sono. Jadi kita udah tahu nggak boleh, masih aja mauin. Akhirnya Tuhan bilang, go ahead. Dan apa yang terjadi? Di tengah jalan, dia hendak dibunuh Tuhan. Waktu Bileam ini lihat bahwa keledainya ini malah tiarap, malah mepetin dia di tembok gitu ya. Dia emosi. Emosi ini adalah bentuk dari keinginan yang tidak dituruti. Banyak saya lihat bahwa mereka-mereka yang punya keinginan sendiri dan gak diikuti, emosi. Kita tahu bahwa jikalau itu bukan kehendak Tuhan, lalu kita jalan, firman Tuhan mengatakan apa?
Karena pada pemandanganku jalan ini adalah menuju kepada kebinasaan. Saya explore sangat detail sekali, sangat dalam sekali di buku saya yang berjudul Menikmati Kemustahilan. Buku ini telah menyelamatkan begitu banyak orang, menolong begitu banyak orang. Ada kesaksian-kesaksian saya di sana di mana Tuhan gak boleh saya itu pergi sama laki-laki itu, tapi saya terus aja gitu. Dengan alasan saya kan sedang mau belajar, saya kan memuji Tuhan, kami kan bawa gitar, kami kan ini dan itu. Padahal saya udah dijederin mulut saya ini saudara di tembok dapur apartemen yang saya tempati saat itu. Padahal hari-hari saya biasa aja jalan di situ, tapi pada waktu saya dijemput laki itu, tiba-tiba saya mau siapin minuman buat dia, mulut saya itu bisa dijederin di tembok yang sangat tajam ya. Itu seharusnya saya udah tahu saya nggak boleh pergi. Tetapi alasan ini dan alasan itu, akhirnya something bad really happen. Nah, jangan sampai kita ini melanggar ketetapan Tuhan sehingga kita sangat-sangat nyesel di kemudian hari. Banyak sekali pasangan-pasangan yang sudah tahu Tuhan gak boleh, tetapi maksain dan cari pendeta untuk meneguhkan, mengkonfirmasi, dan cari sana sini sampai akhirnya mereka menikah dan akhirnya nyesel seumur-umur. Nyesel, saudara. Dan di sini akhirnya si Bileam ini ngamuk sama keledainya, dan keledainya ini dibuka mulutnya sama Tuhan, dia bisa bicara. Waktu bisa bicara, keledainya ini bilang, bukankah aku ini keledai kamu seumur hidup kamu yang kamu tunggangin? Iya. Pernah nggak sih aku berbuat gini sama kamu? Nggak pernah. Dijawabin lagi sama nabi ini. Dan saudara, dibukalah mata Bileam ini. Sang nabi ini malah kalah sama keledai. Waktu matanya dibuka, dia melihat malaikat itu dan dia minta ampun sama Tuhan. Dan malaikat itu berkata, aku ini seharusnya akan bunuh kamu, bukan kamu yang akan bunuh keledai itu. Aku yang akan bunuh kamu duluan. Di sini saudara, saya belajar bahwa ketika seseorang itu melanggar firman Tuhan, maka sekalipun dia pergi akan melakukan kehendak Tuhan yang itu, yaitu plan B-nya Tuhan, maka Tuhan itu hendak membunuhnya. Tuhan itu jengkel kalau seseorang itu walaupun diberikan permissible of God, tapi Tuhan itu jengkel dan hendak membunuhnya. Untung ada keledai yang menjagai dia. Ingat nggak kisah Musa? Musa itu berkali-kali nego sama Tuhan. Tuhan, saya ini nggak petah lidah, saya nggak bisa ngomong, utus saja orang lain. Tuhan ngasih lagi mujizat. Tuhan mengajukan lagi kepada dia, Musa, oke, sekarang saya akan perlengkapi kamu dengan mujizat. Setelah dibikin mujizat mengenai ular, dibikin mujizat mengenai tangan dia keluar dari kantongnya kusta dan kembaliin jadi sembuh. Masih lagi Musa berkata, nggak usah deh Tuhan, utus orang lain. Tuhan sampai ngomong, oke, sekarang itu dia, kakakmu kan bisa bicara, Harun itu. Sampai akhirnya Musa berkata, alright Tuhan, saya akan maju. Dan dia pamit sama mertuanya, dia bawa istrinya dan anak-anaknya. Di tengah jalan Tuhan mau bunuh dia. Ini saya belajar saudara, jikalau kita ini disuruh Tuhan dan kita ini nggak jalan, maka Tuhan akan bunuh kita. Tapi kalau kita nggak disuruh, kita tahu itu bukan dari Tuhan seperti Bileam ini, tapi kita maksain dan kita tetap jalan walaupun Tuhan berkata pergi Jo. Tetap aja Tuhan itu jengkel gitu. Jadi di sini intinya saudara, bagaimana kita harus dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan.
mengerti detail firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita jangan, lebih baik kita ikutin perintah Tuhan. Gak usah muter-muter cari konfirmasi, cari hamba-hamba Tuhan yang membenarkan saudara yang akan melanggar berlawanan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bicara seperti kepada Musa, pergilah, maka saudara jangan sekali-kali melanggar firman Tuhan untuk argue sama Tuhan. Argumen sama Tuhan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara lebih baik berdoa, nanya kepada Tuhan, lalu minta kekuatan Roh Kudus dan taat lakukan sesuai dengan yang firman Tuhan sampaikan kepada saudara. Di dalam kehidupan saya, perjalanan pelayanan, perjalanan pengabdian saya kepada Tuhan, itu yang saya lakukan. Walaupun sulit, walaupun bertentangan dengan kaidah umum, saya melakukannya. Walaupun saya dikatain orang, dibenci orang, tidak disukai oleh orang, saya dikatain oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, tetapi saya tidak peduli dengan itu. Saya hanya berjalan melakukan firman Tuhan saja, karena Dia adalah Tuhan saya, Dia adalah Tuhan saya. Saya tidak takut manusia, sebagaimana Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jikalau kita ini masih ingin perkenanan manusia, kita bukanlah hamba Kristus. Apakah kita masih ingin perkenanan manusia? Apakah kita hanya ingin menyenangkan manusia? Lebih celaka lagi kalau kita ini masih menyenangkan daging kita. Kita hidup bukan melakukan kehendak-kehendak kita sendiri, saudara. Kita diciptakan, kita ada di dunia ini untuk menjalankan kehendak Bapa di surga. Dia sudah menyediakan pekerjaan baik bagi kita, dan Dia mau agar kita hidup di dalamnya. Dan Dia mau agar kita berjalan di dalam kehendak-Nya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya menitipkan firman ini kepada saudara-saudara semua yang mau hidup sesuai dengan panggilan, hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jalanilah berapapun harganya, apapun harganya, saudara jalani karena cinta saudara kepada Tuhan dan karena cinta Dia kepada saudara yang telah dipanggil untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara gak akan nyesel selama-lamanya dalam kekekalan. Saudara akan bersyukur karena saudara menjadi pelaku dari firman Tuhan, menjadi hamba, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Daripada nantinya saudara akan nyesel selama-lamanya kalau saudara berjalan di dalam kehendak saudara sendiri. Kesenangan itu hanya sampai di kulit saja. Kesenangan itu hanya sampai di tenggorokan. Makanan hanya sampai di tenggorokan. Kesenangan daging hanya sampai di kulit saja. Tetapi saat kita melakukan kehendak Bapa di sorga dengan sempurna, maka kita akan sukacita kekal dalam kekekalan. Saudara, saya Madeline Kawoco, saya mengasihi saudara semua, murid-murid Tuhan di seluruh dunia dan pemirsa dimanapun saudara berada yang rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Join with us. Saudara bisa join dengan KCC, dimuridkan, dan linknya ada di bawah ini. Saudara silakan daftar untuk masuk di dalam kelas-kelas pemuridan supaya saudara dibimbing step by step dari hari ke hari. Daging, lama-lama daging ini luntur, daging ini mengendap dan tidak berkuasa lagi, dan saudara belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. God bless you all and walk in the Spirit, led by the Holy Spirit.